Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang reaksi redoks, maka hari ini kita akan fokus pindah ya ke materi termokimia. Nah, mungkin materi ini juga tidak asing lagi ya untuk kita kalau sudah pernah belajar kimia di SMA. Tapi fokusnya sekarang adalah energi and chemical change, bagaimana energi dan perubahan kimia. Nah, jadi sebenarnya memang, cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi dan perubahannya itu adalah, topik di mana kita concern-nya di termokimia ya. Oke, di sini pertama kali kita harus mereview kembali, sebenarnya energi itu apa ya. Jadi yang pertama, kita harus ingat bahwa energi is the ability to do work. Berarti energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, karena energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja, berarti energi itu nantinya, dia pasti, bisa berpindah ya. Jadi bisa, memindahkan suatu massa dengan jarak tertentu, ya atau bisa juga dengan cara transfer panas atau transfer, energi gitu ya. Nah, ada 2 tipe energi yang kita harus tahu. Ini adalah tipe paling dasar, yaitu adalah kinetic energy dan potential energy. Beda keduanya adalah, kalau kinetik itu adalah energi yang, melakukan gerak. Jadi energi yang dia itu dihasilkan, untuk suatu benda atau material ketika materi itu bergerak. Sedangkan potensial adalah energi yang bawaan ya dari suatu benda. Jadi semua benda itu punya energi potensial, even your, laptop atau your, handphone itu ada energi potensialnya. Karena dia storage ya, store energy in the matters. Jadi material apa saja itu pasti punya energi potensial. Lalu energi kinetik gimana? Pasti punya juga karena benda itu bisa, bergerak ya. Kalau benda itu bisa materi itu bergerak. Jadi, jangan bayangkan misalnya handphone kita letakkan di atas meja lalu dia berpindah, dengan sendirinya itu dikatakan kinetik, bukan. Tapi materi-materi yang menyusun partikel dari HP kamu itu, artinya dia punya materi yang bisa bergerak. Kan materi itu kecil sekali ya. Nah, lalu, materi itu juga punya internal energi ya, internal berarti energi dalam, simbolnya adalah E, berarti internal itu adalah, gabungan dari energi potensial sama kinetiknya. Jadi jumlah dari energi kinetik dengan energi potensial itu disebutnya adalah energi dalam atau internal energi dari suatu sistem. Ya jadi, eee, untuk setiap partikel, partikel yang ada dalam suatu sistem itu ada energi internalnya masing-masing. Nah gitu. Oke, apa bukti bahwa energi kinetik itu mempengaruhi suatu gerakan atau perpindahan ya. Jadi, kita bisa amati bahwa energi kinetik itu persamaannya adalah setengah mv kuadrat, di mana m ini adalah massa dan v itu adalah velocity ya atau kecepatan ya, kecepatan. Nah, energi itu bisa ditransfer, bisa diberikan kepada, eee, dari suatu partikel ke partikel lain, tapi caranya harus bergerak. Nah, jadi memang dia harus punya gerakan perpindahan. Ketika dia berpindah atau dia bergerak, maka partikel ini kan akan saling menabrak. Nah, karena saling menabrak, maka ketika dia bersentuhan dengan benda lain atau materi lain yang energinya lebih rendah, dia akan mentransfer energinya kepada yang lebih rendah tersebut. Jadi, for instance you have to remember that energi partikel yang energinya tinggi, maka dia akan memberikan energinya kepada partikel yang energinya lebih rendah, agar mereka itu bisa memiliki kesamaan energi. Nah, nanti sehingga mereka bisa setimbang. Perhatikan di sini ada gambar, di sebelah kiri yang gambar A, di kiri dan yang kanan, itu menunjukkan bahwa yang kiri itu adalah, dia punya energi yang lebih, apa namanya, lebih lebih tinggi ya, kemudian yang sebelah kanan energinya lebih rendah. Kemudian ketika didekatkan, yang di sini dekat ya, maka dia akan saling menabrak dan memberikan energi kepada yang lebih rendah ya. Collision itu maksudnya tabrakan ya, atau, benturan ya, atau apalagi istilahnya. Banyak ya dalam fisika tuh ada tabrakan, ada tumbukan ya, tumbukan juga itu termasuk. Maka kemudian di C kita akan peroleh,
kedua warnanya udah sama nih. Ya, karena warnanya sama berarti energinya udah sama. Ini kan bentuk representatif aja, menggambarkan energi dan perpindahan energi kinetik itu. Oke? Nah, namun syaratnya adalah dia harus bergerak. Nah, itu baru bisa ada transfer energi. Kalau nggak bergerak, nggak akan bertumbukan, maka tidak akan ada transfer energi, gitu ya cara ingatnya. Oke, kemudian ini bisa kita lihat contohnya pada, air panas, itu bisa jadi dingin kalau kena ya, kalau kena udara ya kan, kalau kena udara ruang. Misalnya kita punya air panas, kita buka, bukan dalam termos ya, kita buka gitu aja, kena udara kan, udara ini kan tidak sepanas air panas itu, suhunya lebih rendah, energinya lebih rendah. Berarti lama-lama kan air panas tuh bisa dingin. Nah, karena partikel dari air panas itu bergerak, makanya dia bisa bertumbukan dengan partikel udara. Makanya dia bisa jadi dingin, karena dia udah menurunkan energinya. Karena sudah ditransfer energi air panas kepada udara yang lebih dingin. Nah, atau energinya yang lebih rendah. Ya, paham ya? Nah, kemudian kalau misalnya sudah sama-sama, energinya sama itu namanya kesetimbangan atau udah setara gitu ya, level energinya. Nah, kemudian potensial energi. Nah, potensial energi ini bergantung sama posisi. Jadi dia posisi mempengaruhi energi potensial. Ada 2 kriteria ya, di mana energi potensial itu akan meningkat. Nih arahnya kita lihat nih makin ke atas nih makin tinggi energi potensialnya atau EP-nya. Eee, Dikarenakan kedua benda yang tadinya saling tarik-menarik, itu dipindahkan makin jauh apart, ya makin jauh. Kalau dia tadi kan di sini tarik-menarik ya, kuat sekali ya, fully compressed. Kemudian partially sebagian, natural, terus partial dan fully extended. Kalau udah makin jauh kayak gini, itu energi potensialnya udah makin meningkat. Karena dia sudah sangat jauh. Berarti kalau meningkat, dia energi diamnya atau storage energinya itu makin besar. Nah, tapi kalau misalnya semakin dekat, apa yang makin besar? Kinetiknya. Nah, jadi potensialnya rendah. Karena kalau udah dekat tuh saling tarik-menarik kan, berarti dia sangat dipengaruhi sama kecepatan tarikan gitu. Oke, sekarang kita lihat, and which of the following is not a form of kinetic energy. Jadi mana yang bukan energi kinetik contohnya? Yang pertama pensil, across the desk, rolls berarti menggelinding di atas, meja. Ya kinetik bukan? Kinetik ya, karena kan udah bertumbukan tuh, meja punya partikel, apa namanya, pensil juga punya. Kemudian pencil is sharpened pensil itu I mean, diraut tahu ya, diraut ya, dibuat lebih tajam gitu ya, itu juga termasuk, kinetik ya, karena ada gerakan 2 partikel. Partikel daripada pisau atau rautan yang mengenai mata pensil. Kemudian pensil is heated, kalau dibakar sudah jelas ada kinetik, ada api, kemudian ada oksigen ya. Kemudian kena partikel kayu itu ya pasti dia akan berubah menjadi, arang gitu ya. Terus kemudian yang D, berarti semuanya adalah kinetic energy. So the answer is D harusnya. Oke, bener ya? Oke, sekarang kita lihat law of conservation of energy. Adalah hukum dari, eee, konservasi energi, itu maksudnya hukum kekekalan energi. Nah, jadi hukum kekekalan energi itu gimana? Kekekalan energi. Nah, masih ingat udah pernah belajar di fisika, ini di SD pernah juga di IPA ya, SMP juga pernah, di SMA pasti diulang lagi. Ya kan kita pasti sudah sering dengar bahwa energi itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa juga dimusnahkan. Tapi energi bisa diapain? Bisa ditransform, berarti diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya misalnya, energi listrik diubah jadi energi panas, atau energi gerak berubah jadi energi listrik, energi potensial jadi energi listrik, itu kan biasa. Nah, contohnya air terjun itu kan, adalah suatu, gambar ya, gambaran yang menandakan bahwa ini adalah hukum kekekalan energi ya. Karena kalian bayangkan ya energi itu datang dari air terjun ini kemudian dimanfaatkan untuk jadi penggerak kincir angin bisa, kemudian bisa juga dipakai untuk listrik ya kan, itu bisa. Eee, jadi memang energi itu ada di sini, tapi nggak bisa kita musnahkan. Tapi energinya nggak bisa juga kita ciptakan sendiri. Siapa coba bisa ciptakan ini kan? Tentunya yang ciptakan adalah Allah. Jadi Allah yang menciptakan energi ini,
Kemudian manusia memanfaatkannya dengan cara mengubah energi ini. Diubahlah jadi energi listrik, energi panas, gerak, dan sebagainya. Nah, maka bunyi dari hukum kekalahan energi ini kemudian dijadikan sebagai hukum pertama termodinamika. First law of thermodynamics ya. Nah, ini adalah, inti awal dari pembelajaran, termodinamika. Nanti kalian belajar juga sih di kimia fisik harusnya atau sudah belajar malah ya, I don't know. Oke, sekarang kita harus tahu bahwa 2 hal ini berbeda. Panas ya dan temperature adalah 2 hal yang berbeda. So you cannot say that temperature is a heat. Salah. Heat adalah heat sedangkan temperature adalah suhu. Jadi 2 hal yang berbeda. Meskipun suhu itu menandakan panas dinginnya suatu benda. Ya, temperature itu menandakan panas dinginnya. Tapi temperature ini dia itu proporsional, artinya ditentukan oleh average kinetic energy. Jadi temperatur itu ternyata dipengaruhi oleh energi kinetik rata-rata dari tiap partikel. Nah, jadi kinetik itu mempengaruhi temperatur, tapi tidak dipengaruhi oleh potensial. Pahami ya? Jadi energi potensial itu nggak mempengaruhi suhu suatu benda, tapi yang mempengaruhi adalah kinetiknya. Berarti cepat atau lambatnya benda itu bergerak, material itu bergerak, itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya temperature bawaan dari benda tersebut. So, the higher of average kinetic energy, makin tinggi energi kinetiknya, maka suhunya juga akan semakin tinggi. Nah, itu harus diingat ya. Sedangkan panas itu adalah energi atau kita sering sebut juga dengan energi thermal. Itu adalah, heat. Nah, heat ini, bisa ditransfer atau dipindahkan ya, saling ditransfer di antara objek yang disebabkan oleh perbedaan temperatur. Nah, jadi kalau benda itu punya temperatur yang beda, kayak tadi kan hubungannya sama siapa? Kinetik lagi. Tadi saya udah pernah jelasin kan di sebelumnya yang ada gambar, air panas, air dingin, yang ini kenapa bisa ada transfer energi? Karena ternyata, suhu mereka itu beda. Kenapa suhunya beda? Karena gerakan partikelnya beda. Air panas suhunya lebih tinggi, udara suhunya lebih rendah. Makanya di sini tuh kayak penjelasan lanjutan bahwa kalau misalnya, mmm kalau, panas itu bisa ditransfer antara satu partikel ke partikel lain, tapi syaratnya harus punya perbedaan temperatur. Sehingga nanti benda dengan temperatur yang lebih tinggi, itu akan mentransfer energinya kepada benda yang temperaturnya lebih rendah. Sehingga nanti mereka akan reach thermal equilibrium. Nah itu adalah tujuan, daripada, apa namanya, transfer energi. Nah itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah unit, satuan energi itu macam-macam ya. Kalau satuan internasionalnya ada joule. Joule itu sama dengan kilogram meter second kuadrat. If the calculated value is greater than 1000 joule, biasanya kita pakainya kilojoule satuannya jadi kilojoule ya. Ya, atau juga bisa pakai kalori atau singkatannya adalah CAL. Di mana 1 calorie equals to 4.184 joule ya, exact ini angka pastinya. Atau dalam istilah nutrisi, sering kita sebutnya kalori. Karena kalau kita bicara nutrisi kan kayak kalian, you just need to kayak, apa namanya, ikut diet program ya, dietary or something like that, or in food beverage itu pasti pakai istilah kalori ya, karena kayak berhubungan sama energi, sebenarnya sama saja sih. So, boleh pakai joule juga nggak masalah sebenarnya, cuman lebih familiar itu pakainya kalori kalau dalam nutritional bagian gizi ya. Oke, sekarang internal energy is conserved. Nah, gimana caranya bisa apa namanya, di-conserve-kan? Ingat bahwa hukum satu termodinamika tadi yang menyebutkan energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa juga dimusnahkan, tapi dia bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misal kita punya isolated system, sistem yang terisolasi. Kalian masih ingat apa itu sistem terisolasi? Sistem terisolasi itu bayangkan aja termos. Termos itu sistem terisolasi, jadi tidak ada pertukaran materi. Jadi air panas tuh nggak mungkin keluar karena tutupnya bagus gitu ya. Kemudian juga energinya nggak bisa keluar. Nah, karena
eee, apa namanya, karena memang sudah terisolasi sistemnya sehingga bisa suhunya bertahan lama panasnya. Ya walaupun memang lama-kelamaan juga termos akan dingin kan, cuman nggak serta-merta langsung dingin kayak dibiarin eee, cuman kalian tutup pakai tutup biasa di gelas atau di meja. Itu akan beda, perubahan temperature-nya. Nah, maka internal energi dalam sistem isolasi itu adalah konstan, maksudnya nol. Gimana tuh maksudnya? Jadi perubahan energinya itu nggak ada perubahan. Kenapa? Karena nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar, jadi pasti sama aja energinya. Makanya perubahan energinya itu disebutnya adalah nol atau konstan. Berarti energi awal, energi akhirnya, final and initial, ini yang awal ya, itu sama. Kenapa? Karena kan kalau misalnya EF dikurangin EI itu sama dengan nol, maka EF itu sama saja dengan EI kan. 0 tambah EI. Nah itu. Atau bisa juga produk dikurang reaktan kalau dalam reaksi kimia itu sama energinya antara keduanya. Nah kalau udah sama berarti udah setimbang. Nah gitu, delta E-nya sama dengan nol. Nah, kita nggak bisa mengukur internal energi, atau energi dalam dari sesuatu ya, tapi yang bisa kita hitung apa? Perubahannya. Jadi ingat, makanya di sini kan yang dihitung tuh perubahannya, bukan energi bawaannya. Kalau energi bawaan dari tiap partikel itu nggak bisa kita ukur karena, itu bukan sesuatu yang bisa diukur gitu, tapi yang bisa diukur ketika benda itu sudah didekatkan dengan benda lain. Jadi let's say you have air panas sama air dingin, kita nggak tahu energi air panas nih berapa, energi air dingin tuh berapa. Taunya setelah kita dekatkan, berapa perubahan suhunya dari air panas ke air berapa perubahan suhunya, itulah yang bisa kita lihat, oh berarti ada perubahan energinya. Nah itu jadi itu adalah konsep awalnya ya. Jadi kita nggak bisa ngitung internal energi atau energi dalam dari suatu, partikel, tapi yang bisa kita hitung adalah perubahan energinya kalau partikel itu didekatkan dengan partikel lain. Ya pastinya harus ada tumbukan, syaratnya harus moving ya, harus ada perpindahan. Nah, ingat bahwa energi dalam itu adalah state function. Nah, fungsi keadaan. Nah, kalau state function berarti disebutnya adalah fungsi keadaan. Fungsi keadaan tuh gimana maknanya? Berarti keadaan mempengaruhi, energi tersebut. Jadi, eee, keadaannya apa? Keadaan awal dan akhir reaksi. Jadi, reaksi itu berlangsung reaksi kimia itu berlangsung di awal, dia punya energi sekian, di akhir punya energi sekian, perubahannya itulah lihat akhir dan awal saja. Selama proses itu energinya mau gimana-gimana dia proses energi dalam tahapan reaksinya itu berjalan, kita, di kimia fisik nggak care sama itu. Jadi kita nggak perlu, menghitung prosesnya karena emang nggak bisa juga, we don't, apa namanya, kayak tidak terlalu penting karena emang yang dipengaruhi hanya awal dan akhir saja. Nah itu ya. Kemudian tadi kan saya bilang bahwa temperatur itu adalah fungsi dari sorry, itu adalah proporsional atau artinya perbandingan ya, proporsi dari, kinetik energi. Jadi dia berhubungan sama energi kinetik. Kita bisa lihat di sini yang warnanya ungu itu adalah kita sebut sebagai, kurva satu, yang kuning itu adalah kurva 2. Di mana kurva satu ini, yang makin ke kanan kan kinetiknya itu makin besar kan, sedangkan yang kiri itu lebih rendah. Sorry, maksudnya makin kiri makin kecil energi kinetiknya. Yang, garis sumbu Y itu adalah fraksi ya, fraksi di mana, perbandingan dari, partikel yang energi kinetiknya tinggi sama yang rendah. Jadi perhatikan, kalau ungu itu dia punya lower temperature, jadi lower temperature. Kalau misalnya temperature-nya itu, lebih rendah, berarti yang kanan ini lebih tinggi ya, higher temperature. Nah, kalau yang lower temperature, itu cenderung dia naik dulu ke paling puncak, kemudian dia baru turun, baru menggelinding ke kanan. Itu arahnya ya. Nah, sedangkan kalau yang higher temperature, dia langsung ke kanan. Jadi naiknya tuh bentar aja terus langsung ke kanan, lebih cepat ke kanan, posisi bergerakannya lebih cepat. Artinya dia makin mudah untuk berpindah ke arah energi kinetik yang lebih tinggi. Nah itu. Tapi fraksinya beda, lebih tinggi puncak yang ungu dibanding yang kanan. Yang kanan kan cuma sini puncaknya, tapi di sini. Perhatikan ya, kalau yang kuning, itu fraksinya paling sekitar 0,3 ya, di sini. Itu udah sampai ke sini kinetiknya, udah sampai, berapa ini, sekitaran 7,5 lah ya, energi kinetiknya.
Tapi di puncak tertinggi yang lebih rendah itu ketika 0,45 kali ya, itu baru di bawah 5, katakanlah 2,5. Perhatikan fraksinya itu lebih banyak partikel pada suhu rendah, itu udah di puncak maksimal, tapi kinetiknya masih segini. Padahal udah banyak banget jumlah partikelnya. Kenapa? Karena kalau suhu rendah, partikel yang banyak pun gerakannya akan lambat. Nah, sedangkan kalau misalnya pada suhu yang lebih tinggi, partikelnya sedikit pun 0,3, tapi kinetiknya udah lebih tinggi. Kenapa? Karena partikel yang sedikit pun energinya udah besar, sehingga suhunya udah tinggi, sehingga gerakannya lebih cepat. Makanya kalau gerakannya lebih cepat, nanti kan berarti kalau kita buat kepersamaan, ini setengah mv kuadrat, berarti kan V-nya makin cepat. Kalau V-nya makin cepat, ya energi kinetiknya juga makin besar. Karena berbanding lurus V sama EK itu. Nah, itu ya. Jadi ingat bahwa at higher temperature, most molecule are moving at higher average. Ini state function ya penjelasannya. Perhatikan ada suatu mobil yang bergerak dari New York ke Los Angeles. Satu lagi train, kereta api. Jalurnya kan udah pasti beda. Nah, kita nggak peduli jalur ini, itulah state function atau fungsi keadaan. Jadi kayak tadi energi dalam itu nggak melihat dari headway-nya ya, tapi lihat dari akhirnya. Tujuan apa tujuannya Los Angeles di LA? Awalnya kita start dari NY ya, New York. Ya udah dari New York sampai kemari itu energinya berbedanya berapa, yaitu yang diukur itu perubahannya. We don't care and dia lewat jalur apa gitu. Ya, sekalipun dia pakai jalur laut juga akan tetap dilihat akhir dan awalnya saja ya. Sekarang adalah heat transfer is a state of function. Jadi ingat bahwa eee, transfer energi atau panas itu adalah suatu fungsi keadaan juga, sama ya. Jadi nanti ini ngaruhnya ke delta H yang kita pernah pelajari di termokimia. Nah, heat transfer itu simbolnya adalah Q. Nah, Q ya atau Q, the transfer energy from regions of high temperature to regions of lower temperature. Udah kelihatan ya, selalu dari energi yang tinggi ke yang rendah. Itu adalah heat ya, panas atau energi transfer. Di mana satuannya bisa dalam joule, kalori, atau kilogram meter kuadrat ns kuadrat. Nah, ingat bahwa a calorie is the amount of energy needed to raise untuk meningkatkan temperature of 1 grams of water, air ya, dari suhu 14,5 to be ya 5.5. Jadi sebenarnya naiknya cuma 1 derajat Celcius juga. Jadi itulah 1 kalori. Jadi kalori itu kayak jumlah energi yang diperluin untuk meningkatkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Jadi kalau ada 2 gram air berarti 2 derajat Celcius. Kalau ada 3 berarti 3 derajat Celcius. Jadi seperti itu ya cara kita mendefinisikan kalori. Ya, kemudian sekarang kita punya contoh misalnya metal spoons. Jadi ada sendok metal pada suhu 25 degree Celcius is placed in boiling water, suhu air mendidih ya. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau ada air panas berarti suhunya berapa? How much suhu air panas? 100 derajat Celcius, pasti di atas itulah. Siapa lebih tinggi suhunya? Pasti lebih tinggi air. Metal spoon-nya akan gimana? Panas kalau kita pegang. Maka kita kalau misalnya dalam air panas nggak boleh pakai sendok metal, pakainya sendok yang plastik supaya dia energinya lebih rendah. Kenapa? Karena bahan plastik itu energi yang diserapnya lebih rendah. Makanya kalori dari benda padat logam dengan plastik itu pasti beda. Makanya kalau dia makin banyak yang diserap energi oleh si metal spoon itu akan lebih panas benda ini. Berarti kalau gitu sifat bahan itu mempengaruhi serapan panas atau energi transfer atau heat transfer. Betul, mempengaruhi. Makanya nanti ada heat spesifik, ada panas spesifik dari tiap material penyusun dari benda itu. Misalnya dia logamnya, nanti logamnya malah beda-beda. Kalau logamnya besi sama logamnya cadmium atau logamnya tembaga tuh pasti beda lagi serapannya, nggak akan sama gitu ya. Itu atau plastiknya juga beda bahan material polimernya atau ada material lain akan beda lagi serapan panasnya, gitu ya. Nah, kemudian kita belajar dulu tentang sistem, kemudian surrounding and open system. Ini harus tahu juga ya beberapa istilah di termodinamika.
Sistem itu apa? Sesuatu yang kita lihat, yang kita pelajari, fokusnya apa? Misalnya reaksi kimia, berarti sistemnya adalah reaksi kimia. Atau misalnya kita mencampurkan, atau melarutkan garam dalam air, berarti sistemnya larutan garam itu, kan gitu ya. Surroundings, berarti the rest of universe. Ya sisanya di luar dari sistem itu semuanya lingkungan atau surrounding. Berarti kalau tadi ada gelas isinya garam sama air, surrounding-nya apa? Ya, bisa jadi kalau kita lihatnya itu partikelnya garam saja, kalau garam, partikel garam yang kita lihat, misalnya di sini ada larutan garam, kan ada partikel garam, eee, positif, ada air, sebelahnya ada air, negatif, ada air. Maka kalau kita perhatikan dari ionnya saja, air ini juga lingkungan bagi ion-ion garam ini. Nah, tapi kalau kita lihat sistemnya larutan garam, larutan berarti apa? Ion dan pelarutnya dan air. Berarti kalau misalnya dia larutan garam sistem, maka lingkungannya adalah gelas dan di sekitar itu semua. Bedanya. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian sistem itu ada 3, ada open system, ada closed system, sama isolated system. Nah, beda ketiganya apa? Kalau open gampang, berarti terbuka. Terbuka berarti kalau sistem terbuka, bayangin kalian, apa namanya, panasin air di panci terus nggak kalian tutup, ya udah berarti itu sistem terbuka kan, bisa ada perubahan energi, udah pasti energinya bisa pindah-pindah ya, ada pertukaran energinya, massa juga bisa hilang. Kenapa? Karena air bisa tumpah, ya gitu ya. Kemudian kalau misalnya closed system, sistemnya tertutup. Nah, kalau tertutup dia itu, tetap bisa ada serapan energi, bisa ada energinya bisa masuk keluar, tapi massanya enggak. Jadi udah nggak bisa ada perubahan massa lagi, karena udah ditutup tadi gitu ya. Contohnya kayak light bulb, lampu ya. Kalau bohlam itu kan, bohlam itu ada perubahan energi. Kan bola itu kan kalau kita nyalain lampu, panas ya. Nah, kalau misalnya dia panas, berarti ada perubahan energi, ke lingkungannya dia ada transfer energi. Makanya kalau ruangan yang dinyalain lampu, sama ruangan yang kita matikan lampu, itu beda temperaturnya, pasti lebih panas yang ada lampu, ya dibanding yang lampunya mati atau padam. Karena ada energi yang dilepasin atau diserap gitu. Nah kalau misalnya, massanya hilang nggak ya? Nggak, lampu tetap lampu kan, massanya nggak berkurang gitu. Jadi partikelnya tuh nggak kehilangan massa, tapi kehilangan energi gitu. Nah, lalu ada isolasi, kalau sistem yang terisolasi, itu adalah sistem di mana sistem ini, nggak bisa mengalami keduanya, nggak bisa ada perubahan energi, juga nggak bisa ada perubahan massa. Makanya saya contohin tadi apa, termos air panas itu nggak ada kehilangan, karena kan dia bisa mempertahankan temperatur, berarti suhunya nggak ada perubahan, nggak ada pertukaran temperatur, dan nggak ada perubahan energi, maka bisa mempertahankan suhu tersebut dan nggak ada perubahan massa karena dia adiabatik. Adiabatik itu volumenya sama. Jadi dia tetap pada keadaan volumenya itu tetap ya terjaga gitu. Ya, thermos bottle ya contohnya ini. Kemudian, sign of conventions. Ada 2 model, 2 ciri dari transfer energi tadi atau transfer ya atau transfer energi itu. Menyebabkan reaksi kimia dibedain 2 gara-gara transfer energi. Nah, bisa jadi kalau misalnya Q-nya itu positif, itu adalah sign ya, cuman simbol. Bisa ada energi endothermic atau energi endotherm, itu energi yang sistem ini butuh energi ya. Energinya berarti masuk ke dalam sistem, berarti dari lingkungan tuh masuk ke sistem, ya. Sedangkan exothermic itu sebaliknya, energi itu rilis, berarti keluar dari sistem menuju ke lingkungan. Jadi makanya kalau dia keluar berarti kan kehilangan. Kehilangan berarti apa? Kekurangan energi. Kalau kekurangan setelah dia keluar berarti kurang kan? Nah, berarti dia tandanya minus. Sedangkan kalau misalnya menyerap energi atau masuk energi ke dalam sistem, berarti sistem akan kelebihan energi. Kelebihan tandanya adalah positif. Jadi hanya menandakan plus minus saja. Jadi besar daripada Q itu tidak negatif. Jadi Q itu nggak ada nilai negatif. Nilai energi selalu positif, nggak ada energi nilainya negatif. Makanya dibilangnya adalah sign, hanya tanda saja. So if you say that energinya minus 80, you wrong. Kamu salah. Nggak boleh bilang energi itu minus. Energi yang dilepaskan adalah 80 derajat Celcius,
adalah 80 kilojoule. Boleh. Kalau bilang energi yang dilepaskan 80 kilojoule. Tapi you cannot say that energy is minus 80. Itu wrong statement, ya. Oke. Energy change are measured from the point of view of the system. Berarti selalu perubahan energi itu kita ukur dengan sudut pandang adalah sistem. Makanya tadi ini ya, kita lihat dia masuk ke sistem atau keluar dari sistem. Kalau masuk ke sistem disebutnya positif atau menerima energi, sedangkan kalau dia keluar daripada sistem simbolnya adalah negatif. Kemudian sekarang kita lihat a cast iron skillet. Ada wajan daripada besi itu dipindahin dari oven panas ke dalam suatu bejana yang isinya adalah air. Berarti ini pada suhu ruang lah ya. Bayangin ada suatu bejana, kalian masuk ke oven, bejana itu daripada besi. Oven itu kan suhunya panas. Ini otomatis oven dinyalain ya, jangan kalian bayangin nggak nyala, it's not your sign ya. Dia nyala, kemudian dia menyerap energi, maka ketika dia dipindahkan ke air, energi yang dia serap daripada oven tadi, itu semua dia transfer kepada air. Itu kan secara logika. Berarti ketika dimasukin ke air kan dia langsung dingin. Kenapa dingin? Karena ada perubahan energinya, pindah. Nah, maka jadi maksudnya ketika ada berpindah, itu energi yang dipindahkan, apakah sama dengan energi yang diambil dari oven panas? Belum tentu. Tergantung suhu air. Tadi saya salah ya di awal, ingat statement saya itu ada yang salah. Jadi ketika dimasukin ke oven, berarti kan dia itu menyerap energi daripada si oven tersebut karena suhunya pasti meningkat. Ketika dimasukin ke air, dia akan melepas energi, sudah pasti. Karena lebih panas si bejana tadi, ya kan. Tapi yang dilepasin itu seberapa? Kita nggak tahu. Apakah sama? Harusnya nggak sama, ya. Nah sekarang, which of the following is not true? Mana yang salah? Yang pertama, water heads. Airnya akan panas, pasti. Karena bejananya panas, dari oven dikeluarin langsung pindahin ke air. Pasti airnya akan panas. Karena si bejana ini pasti menyelepaskan energinya kepada air. Kemudian skill cools, bejana yang tadi dimasukin ke oven, kemudian dimasukin ke air, pasti bejananya akan lebih dingin. Bener. The heat transfer for the skill has a negative sign. Betul nggak nih? Oke. Tadi si iron ini dia itu sebagai suatu yang dipelajari kan, yang diamati dari awal. Berarti dia sistem kan. Jadi kalau misalnya si water ini berarti dia lingkungannya. Berarti ketika dipindahin ke water, dia melepas energi kan, makanya airnya tuh panas. Berarti kalau melepas simbolnya apa? Pasti negatif sign ya. Ini juga benar. Yang D, the heat transfer for the skill is the same as the heat transfer for the water. Lihat ya, transfer energi kepada bejana dalam oven itu dibilang sama dengan transfer energi daripada bejana ke air. Belum tentu sama, tergantung suhu dari airnya. Nah, jadi kita nggak bisa pastikan dia akan sama. Maka jawabannya harusnya yang tidak tepat adalah yang D. D itu kurang tepat, dia harusnya nggak sama. Kita nanti juga pelajari head capacity, ini banyak sekali ya istilah dalam termokimia ini ya. Head capacity itu adalah extensive ability of an object with constant mass to absorb heat. Jadi maksudnya ekstensif ini adalah faktor yang nggak dipengaruhi sama jumlah. Jadi kalau misalnya jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit, dia itu tetap sama. Jadi bayangkan ada benda yang misalnya nih ada benda, misalnya logam besi 1 gram sama 10 gram. Kan gedean yang 1 gram sama 1 kilo deh, 1 kilo bayangin banyak banget ya. Pasti yang 1 kilonya lebih berat kan. Tapi tetap heat capacity atau kapasitas panasnya sama. Jadi benda yang besar sama yang kecil dengan partikel yang sama itu capacity-nya sama, maka disebutnya ekstensif. Itu maksud ekstensif ya. Satuannya adalah Joule per derajat Celcius. Makanya satuannya cuman Joule per derajat Celcius. Artinya apa? Cuman dipengaruhi sama suhu dan kapasitasnya saja. Sedangkan masanya nggak mempengaruhi heat capacity ini. Nah, makanya rumusnya adalah Q itu adalah C delta T. Jadi kalau kita bicara heat capacity, untuk menghitung kalor, kita bisa pakai heat capacity atau heat
Jadi kalau lihat kalor yang ditransfer, kalau nggak lihat massa dari benda itu, kita lihat kapasitas panasnya aja. Setiap objek itu pasti sama, mau besar kecil benda itu atau sedikit banyak benda itu. Hitungnya pakai C delta T. Delta T itu ya perubahan suhu akhir dikurang yang awal aja. Ini contoh ya, cup of water is used an experiment. Kita punya satu apa nih, cup ya secangkir ya, water air digunakan untuk eksperimen. Kapasitas panasnya adalah sekian. How much heat will it absorb if the experimental temperature change dari 19,2 to be 23,5. Gampang ya, ini sudah tahu ya. Karena kan kalau bicara head capacity, kita pasti nggak diketahui airnya berapa gram. Nah itu ciri-cirinya. Jadi kalau nggak ada kan tanpa massa daripada air. Kalau misalnya dia bicara non-head capacity, bukan kapasitas panas, maka dia pasti ketahui massanya. Nah itu bedanya. Jadi langsung aja dihitung, ya berarti C delta T, C-nya udah ada, delta T-nya tinggal dikurangin aja kan. Nah, dapatlah sekian joule. Gitu. Heat transfer and specific heat. Nah, kalau specific heat itu dia simbolnya adalah S. Ini intensif. Bedanya kalau intensif itu dipengaruhi jumlah. Nah, itu beda dengan head capacity. Head capacity kan ekstensif tadi ya. Nggak ada pengaruh jumlahnya, masanya nggak pengaruh. Tapi kalau intensif berpengaruh masanya. Jadi makanya di sini nanti perhitungannya melibatkan M. Jadi Q itu dihitung dengan M kali delta T kali S. Nah, S ini adalah head intensif ya, head specific head dari setiap benda itu. Nah, itu M itu apa massa, maka pakai M kan. Itu beda dengan capacity head yang tadi. Nah, jadi di sini udah pakai delta T sama aja yang ngitungnya. Nah, spesifik ini setiap benda akan beda-beda. Nah, jadi lihat nih kalau misalnya dia karbon sekian, air sekian gitu. Jadi air tuh paling sering kan kita pakai. Kalau kalian belajar di fisika tuh disebutnya kalor jenis ya. Sama. Itu kalor jenis tuh maksudnya specific heat ya. Jadi bisa disebut dengan kalor jenis juga sebenarnya. Kalor jenis itu sama atau biasanya C kecil ya. Sama ya. Nah, ingat bahwa substance with high specific heat resist temperature change. Jadi dia pasti akan mengalami resist ya terhadap resistan ya, tahan terhadap perubahan temperatur. Jadi kalau dia punya high specific kayak air nih kan, tinggi kan specific heat-nya, berarti dia lebih tahan terhadap perubahan temperatur. Nah, kemudian kalau misalnya sebaliknya gitu. Nah, note that water itu very high specific heat. Jadi dia punya specific heat yang tinggi. Akibatnya apa? Dia tuh nanti temperatur di coastal region, bagian coastal ini bagian apa? Laut ya. Berarti dataran rendah ya. Akan beda dengan inland temperature. Jadi kalau di laut sama di inland atau to highland bagian pegunungan tuh akan berbeda temperatur daripada air. Temperatur apa bedanya? Temperatur misalnya dididihkan nih, titik didih itu beda pastinya, titik beku kan beda, ada perbedaan karena beda tekanan. Nah, itu ya, itu nanti pengaruhnya ke sana. Nah, learning check, ini ada calculate specific heat of a metal. Specific berarti kita recording to C atau C kecil sama S maksudnya ya. If it takes sekian joules to raise temperatures of sekian gram. Nah, ini ada gram kan. Berarti dia udah bicara spesifik karena ada massa. By sekian. Raise temperature ini udah delta T-nya sih. Langsung aja dihitung terdapat S-nya sekian. Ini tinggal dibalik ya. Ini balik-balik rumusnya harus udah bisa. Kan rumus awalnya ini ditanyain S ya. Berarti kalau S ditanyain, temennya M dan T taruh di bawah. Q taruh di atas. Temennya dilihat dari mana? Dari arah yang sama. Kan ini sebelah kanan sama dengan, berarti temannya S. Q ini bukan temannya, taruh di atas gitu. Ntar dihitung aja. Dapatlah hasilnya ya. The first law of thermodynamic itu explain heat temperature yang udah kita bahas tadi. Alright. Nah ini learning check ya. Ada sekian gram solid is transferred from boiling water. T-nya sekian to sekian gram of water. In the coffee cup. Ada sekian solid masukin ke dalam air. Panas ya kan, sekian gram. Suhunya segini. Rupanya suhunya naik ketika ditambahin sampel ini. Jadi bayangkan ada air nih. Ya ada air. Suhunya itu udah 99,8 derajat Celcius ya. Kemudian
ditambahin ke dalam oh, I mean sorry. Ini maksudnya air plus solid tadi, plus solid tuh suhunya udah segini. Ditambahin ke air sekian, berarti kan ada perpindahan panas nanti karena suhu airnya lebih rendah. Nah, itu maksudnya. Coba lihat di sini ya. Makanya di sini ada Q sample, sampel ini tambah Q water sama Q cup. Ini itu nol. Jadi penjumlah energi itu semua ditambahin. Jadi kalau hukum termodinamika itu kalau kayak gini ditambahin semua tuh sama dengan nol. Kenapa? Karena energinya sama, dianggap di awal, akhirnya sama. Tadi dari perubahan dianggap konstan. Jadi suhu totalnya tuh nol. Kenapa? Karena Q yang dilepas dianggap sama dengan Q yang diterima. Nah, jadi Q dilepas oleh energi yang lebih tinggi dengan Q diterima oleh energi yang lebih rendah itu dianggap sama, equals. Makanya muncullah persamaan ini. Jadi Q lepas tambah Q terima sama dengan 0 gitu. Maka tambahin semua jadi 0, kemudian Q sampel sama dengan Q water minus. Kenapa Q waternya minus? Kita lihat ya di sini ya. Jadi Q sample, Q water. Jadi Q sampelnya adalah MS delta T. Q sampelnya segini juga sama. Hitung dapatlah S ya. Ya, ini harus dipahami ya. Karena sudah pernah belajar. Di fisika juga ada. Nanti jadi tugas ini. Oke. Nah, chemical potential energy ini nggak kita pelajari dulu karena ini di pertemuan berikutnya ya. Terlalu banyak nanti jadi bingung. Oke, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.